Komando pasukan khusus di zaman Rasulullah. Menurut Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Rasulullah tidak hanya memiliki tentara terorganisir dan terstruktur, tapi juga membentuk pasukan-pasukan kecil yang rutin berpatroli seperti pasukan moden sekarang. Hanya struktur militer pada masanya tidak mengenal pembagian unit khusus. Namun, beliau memiliki kelompok-kelompok yang menjalankan misi khusus dan memiliki keunggulan individu yang sangat tinggi, yang fungsinya bisa disamakan dengan pasukan elite atau komando di era moden. Perbandingan dengan konsep pasukan khusus, model militer Rasulullah lebih berfokus pada memilih orang terbaik untuk tugas tertentu, bukan pada pembentukan unit permanen yang rahasia. Hal tersebut dapat dilihat dari grafis berikut. Unit permanen pasukan. Tidak ada pasukan khusus yang bersifat permanen. Pasukan dibentuk secara ad hoc untuk setiap misi. Misi rahasia garis miring pengintaian dilakukan oleh unit kecil yang disebut Sariyah. Misi ini dipimpin oleh seorang sahabat, bukan oleh Nabi sendiri, dan sering bersifat intelijen. Keunggulan individu sangat ditekankan. Beberapa sahabat memiliki kemampuan tempur dan strategi yang luar biasa, seperti Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib, yang selalu ditugaskan di garis depan atau misi berbahaya. Keahlian strategi. Khalid bin Walid, setelah beliau memeluk Islam, dan sahabat lain memiliki kecakapan taktis dan strategis yang luar biasa, menjalankan tugas penting setara komandan operasi. Tugas spesialis. Contohnya adalah penempatan 50 pemanah di Bukit Uhud. Meskipun jumlahnya kecil, mereka diberi tugas yang sangat spesifik dan vital untuk melindungi sayap pasukan utama. Secara ringkas, tidak ada Kopassus pada masa Nabi, tetapi peran dan fungsi operasi khusus diemban oleh sahabat-sahabat pilihan yang ditugaskan untuk misi-misi yang membutuhkan kecepatan, kerahasiaan, dan keahlian tempur yang superior.